Ikhwani rahimakumullah, selanjutnya seperti biasa Ahad pertama akan diisi oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad bin Farid Al-Mutahhar. Falyatafaddal mathuban mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf pada para habaib, pada para masyayikh semuanya yang ada di belakang. Karena malam ini insya Allah saya akan praktek wudhu. Praktek wudhu. Kemarin awal fikih praktis puasa. Yang kedua kemarin fikih praktis kurban, sekarang fikih praktis apa? Wudu. Insyaallah saya akan praktek walaupun tidak ada airnya, ana banyune, anggapan ana banyune. Ya. Pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim, namanya ta'allum wal ifada wal istifada wan nafa' wal intifa' wat tadhkir wa tadhakkur al hatta 'ala tamassuh bi kitabillah sunnatur rasul wa du'a 'ala al huda wa dilalata 'ala al khair du'a wajhi qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, sebelum kita wudhu, siapkan siwak. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudhu. Kalau saya tidak khawatir memberatkan umat saya, maka saya akan perintahkan umat saya untuk menggunakan siwak setiap mereka hendak berwudhu. Dalam riwayat yang lain, inda kulli shalah, ketika mereka hendak sholat. Jadi siwak ini sunnah yang nyaris wajib. Sunnah yang apa? Nyaris wajib. Karena Nabi takut memberatkan kita, makanya akhirnya rak sido wajib. Sama kayak sholat tarawih. Nabi keluar sholat tarawih saat Ramadan cuma 3 malam. Kenapa ketika Nabi ditanya kok cuma 3 malam, sisanya Nabi di rumah sholat tarawihnya? Karena Nabi khawatir, sayang sama umatnya. Takut kalau Nabi tiap malam sholat tarawih, takutnya umatnya ngira hukumnya wajib. Dan gue tarawih ora istiqomah. Ya, siwak. Siwak pertama pakai siwak. Cara pakai siwak, pegangnya gini. 3 jari di atas, jempol di bawah, kelingking di bawah. Apa ini? Kelingking ya? Jentik. Apa jentik? Kelingking ya. 3. Jadi 3 di atas, jempol, kelingking di bawah. Begini megangnya. Afdalnya siwak gak lebih dari 5 sejengkal begini. Kalau lebih dari sejengkal pentung jenenge ya. Jadi jangan melebihi ini. Dan jangan kurang dari ini. Kayak gantungan kunci ya. Jangan kurang dari ini. Terus jangan lebih dari ini. Afdalnya siwak begitu. Terus afdalnya siwak bukan pakai sikat gigi. Ya, tapi pakai ini. Namanya kayu arok. Kayu apa? Arok. Tuku kauman akeh. Ya. Iya, aku ya dodolan ya. Ya. Jadi begini cara pegangnya ya. Kemudian ke kanan dulu, terus ke kiri 3 kali ya. Kayak huruf 8. Ya. Itu kiri. Nah, 3 kali. Terus lidahnya 3 kali. Nah, begitu. Cara bersiwak seperti itu. Ora ketok kok balenin ning YouTube ya. Jadi caranya begitu, 3 kali. Pakai siwak pertama ya. Niat apa? Niatnya pertama sebelum niat untuk nawaitu raf'al hadatsil asghar, niatnya nawaitu ada'a sunanil wudu. Atau bahasa Indonesianya, saya niat melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu. Nah, ini yang pertama, siwak. Taruh siwaknya. Kemudian yang kedua adalah membaca ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baca itu. Kemudian siapkan air. Kalau pakai keran, afdolnya kerannya sebelah kiri. Mudeng. Mudeng. Kalau ngambil sendiri, pakai ciduk misalnya, atau ngambil sendiri gini, gayung sendiri,
sebelah kanan. Kalau keran sebelah kiri, kalau gayung sendiri sebelah kanan. Supaya apa? Lebih gampang. Ini afdolnya. Nabi begitu caranya. Paham ya? Kemudian yang awal dilakukan apa? Pertama cuci tangan 3 kali bersamaan. Caranya begitu, 3 kali sampai telapak tangan 3 kali. Kalau hafal doanya Imam Ghazali, sekalian baca doanya Imam Ghazali. Nah, ada doanya Imam Ghazali, setiap basuhan wudhu beliau ada doa-doanya. Kemudian setelah membasuh tangan 3 kali, kemudian sekarang kumur-kumur. Nah, kumur-kumur itu ada 6 caranya. Tapi gue kakean 6 ya. Tak kasih 2 aja. Yang 1 yang paling afdol, yang 2 yang paling bersih. Yang paling afdol gimana? Hadisnya yang paling sahih, pakai tangan kanan. Ambil begini. Terus kumur. Terus sisa airnya buat hidung. Terus dibuang, pakai tangan kiri. Begini. Caranya begitu. 1 gayungan buat mulut, kumur-kumur dan buat hidung. Itu afdolnya, hadisnya yang paling sahih. Kita ulangi lagi, ambil, masukkan hidung, terus dibuang 3 kali. Itu yang paling afdol. Yang paling bersih, yang diajarkan di sekolah-sekolah dulu. Jadi kumur 3 kali, terus hidung 3 kali, ya gini terus gini, gini terus gini, ambil lagi gini terus gini. Jadi itu yang paling bersih, paling resik. Cuman kalau hadisnya yang paling sahih yang tadi. 1 gayungan buat kumur dan hidung. 3 kali. Afdolnya kalau enggak puasa, afdolnya sampai dalam. Begitu. Atau begini. Gitu. Terus yang hidung juga begitu, sampai di sini. Begitu. Memang nih awalan orang biasa keselak ya. Tapi kalau sudah biasa insya Allah nggak apa-apa ya, dibiasakan, dipaksa. Kemudian setelah itu maka membasuh muka. Afdolnya membasuh muka dari atas. Dari muka yang atas. Begini caranya. Jadi dari batasan wajah itu, dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini, tempat bertemunya 2 jenggot. Ini batasan muka. Yang sebelah sini yang lebar dari telinga sampai telinga. Itu batasan wajah yang wajib, yang rukun. Tapi afdolnya ditambahi. Karena ada hadis, nanti orang-orang yang menambahi basuhan wudhunya dari basuhan yang wajib, maka mereka akan terang benderang. Allahumma. Nah, nek ditambahin kok selen akhirnya. Ya kan, cuma sini yang terang, lehernya enggak. Ya kan, tangan yang terang, sebelah sini enggak. Tapi kalau kamu ngikuti ditambahi, sak badan semuanya terang. Allahumma amin. Caranya begini, ambil tangan, ambil air dari atas. Nek duwe jenggot, jenggotnya aja lali. Terus tangan kirinya buat sela-sela mata sini sama sini. Ini. Terus alis jangan lupa, karena alisnya apa namanya yang tebel, ya harus masuk airnya kena kulitnya begini. Mudeng, kalian ini. Tiga kali, caranya begitu. Telinga kena. Afdolnya telinga kena, karena menurut mazhab yang lain telinga termasuk wajah. Jadi telinganya kena. 3 kali. 3 kali, afdolnya 3 kali. Kemudian yang punya jenggot atau al-brewou, pakai tangan kanan ngambil air lagi. Basahi air lagi, disela-selai begini. 3 kali. 3 kali. Sing rak duwe ya ora usah. Ya, 3 kali. Ya. Karena ciri-ciri laki-laki itu berjenggot. Ya. Nek ora ya mbuh. Ya. Begitu. Ya, 3
3 kali. Nah, kemudian setelah itu selesai ya, telinga kena tadi ya. Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Tangan mana dulu? Kanan, afdolnya tangan kanan. Tangan kanan. Kalau pakai kran, afdolnya dimulai dari siku-siku. Ya. Kalau ngelinting, afdolnya kiri dulu. Nah, ngelinting kelambi, afdolnya kiri dulu. Baru kanan. Nanti kalau lepas lintingan, ya tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kalau pakai keran dimulai dari siku-siku. Tapi kalau ngambil sendiri dari jari. Jadi begini, kalau ngambil sendiri. Ketok. Kelihatan ya? Saking ora ana banyune ngono lho. Bayangno wis pokoke wis, ya. Itu kalau ngambil sendiri dari jari. Begini caranya. Atau wudhu di wastafel, kadang-kadang di hotel, di mana bandara itu repot, enggak ada tempat wudhu. Adanya itu wastafel. Ya caranya begini, ngambil di wastafel terus begini. Kowe nek nggih siku-siku sik kan kangelan to. Nglebokke ning wastafele kan kangelan. Nah, caranya ngambil begini. Nah, ngono carane tak ajari kowe iki. Jadi ben rak ngene-ngene ya. Nah, kalau pakai kran ya, cukup tangannya bukan wastafel tadi, maka siku-siku dulu. Dari siku. Itu afdalnya. Nah, wajib melebihkan. Ojo mbok pasno siku-siku, mbok garisi spidol misalnya. Enggak boleh, enggak sah. Ya. Harus dilebihi dari siku-siku. Mala yatimul wajib illa bihi fa wajib. Karena kamu enggak mungkin yakin siku-siku itu yang mana. Sebelah ndi tidak yakin. Ya kan? Maka harus dilebihi biar ya yakin. Nah, afdalnya supaya tadi terang benderang seluruh badan ora selen sampai sini. Afdalnya sampai sini, sampai pundak. Itu afdalnya. Ithalatul tahjil sampai sini afdalnya. Sampai mana? Sampai sini. Al-qala'u ya. Jadi apa? Pangkal lengan ya. Itu bahasa halus sih. Sini juga enggak apa-apa. Sampai pertengahan sini, lengan atas. Enggak apa-apa. Afdal, bagus. Kanan dulu, jangan lupa kuku-kuku. Apa meneh kuku yang panjang-panjang. Jangan lupa. Yang pakai cincin jangan lupa digerakkan cincinnya, takutnya enggak masuk. Apa meneh sing cincinnya sesek ya. Wajib dilepas. Kenapa? Takutnya airnya enggak masuk kalau cincinnya sesek. Tapi kalau cincinnya bisa diubah-ubah kayak gini, ya berarti sunnah hukumnya diubah-ubah supaya airnya yakin masuk. Gitu caranya. 3 kali. Sunnah digosok, muka tadi digosok, tangan juga digosok. Kenapa? Menurut mazhab Maliki, gosok hukumnya wajib. Supaya 4 mazhab wudu'mu sah. Mudeng. Nah, kemudian yang kiri, sama yang kiri juga begitu caranya. Kalau pakai keran dari siku-siku, kalau ngambil sendiri dari jari. 3 kali. Setelah itu menyela-nyelai jari. Caranya bagaimana? Jangan begini. Gini caranya setan. Tapi bagaimana? Diwalik. Diwalik, bukan begini tapi begini. Afdalnya begitu. Caranya begitu. Setelah itu rambut. Rukunnya rambut itu cuma sedikit kulit dari kepala atau rambut yang tidak keluar dari batas kepala. Seandainya rambutnya ditarik tidak keluar dari batas sini, di atas sini. Tapi kalau keluar dari batas sini, misalnya ini ujung ini ya, tak tarik, aku wudhu cuma pucuk ini tok, maka nggak sah. Kenapa? Karena rambutnya keluar dari batas kepala. Jadi harus rambut yang ada di dalam batas kepala atau kulit yang ada di batas kepala. Afdolnya begini, jempol dipelipis, kemudian telunjuk di sini digandengkan dengan telunjuk kiri juga. Diarahkan ke belakang. Ketok tum. Jadi begini, jempol dipelipis, terus digantetno, disambung ya, telunjuk dengan telunjuk begini.
Kalau rambutnya kayak saya ini panjang ini, kan nggak bisa cukup segini dok. Afdolnya dibalik lagi, ini. Mudeng. Nah, caranya begitu. Kalau perempuan nggak perlu begini, wah akhirnya ketok keramasan terus akhirnya. Ya, jadi kalau perempuan cukup begini, dah cukup, nggak perlu dibalik lagi. Nah kalau rambutnya tipis, ya 1 senti, setengah senti, cukup sekali begini dok. Tapi kalau rambutnya panjangnya kayak saya begini, perlu diwalik, ya berarti gini caranya afdolnya, terus dibalikkan lagi. Mudeng tum? Nah kalau rambut afdolnya telinga juga kena. Jadi begini. Tiga kali. Jadi tadi telinga yang pertama bersama wajah 3 kali. Yang kedua telinga bersama rambut 3 kali. Berarti berapa kali telinga sudah? 6 ya. Nah kemudian setelah ini kuping, telinga. Telinga caranya bersamaan, bukan kanan dulu baru kiri, bersamaan. Caranya telunjuk di dalam lubang. Paham? Jempol ada di belakang. Gini. Semuanya pakai air yang baru, bukan air yang sebelumnya. Ngambil air, gini. Ya, ngambil air lagi, gini. Ngambil air lagi, gini. Berarti telinga sudah berapa kali? 9. Kurang 2, kurang 3. Yaitu apa? Ngambil air lagi, terus begini. Ngambil air lagi, gini. Ngambil air lagi, gini. Jadi total telinga berapa? 12. Total berapa? 12. Itu afdolnya. Telinga dalam wudu total 12. Nah setelah telinga menurut Imam Ghazali dan Imam Baghawi dan Imam Rafi'i. Siapa? Imam Ghazali, Imam Baghawi, Imam Rafi'i itu leher, tengkuk belakang. Jadi ngambil air dengan tangan kanan begini, sama 3 kali. Ini menurut Imam Ghazali, Imam Baghawi, Imam Rafi'i. Lainnya enggak, hanya menurut mereka bertiga. Nah kalau kalian lihat prakteknya wudhu Habib Umar bin Hafid di YouTube itu ada, itu beliau pakai pendapat itu. Karena Imam Ghazali cukup uswatun hasanah, cukup qudwah. Imam Ghazali orang luar biasa. Nah kemudian ini selesai, sekarang kaki. Kaki rukunnya sampai mana? Halo, mata kaki, ngerti ya? Ya, sampai mata kaki, afwan Habib, sampai mata kaki ya. Nah afdolnya sampai mata kaki, tapi dilebihi, wajib dilebihi dikit ya. Nggak bisa kamu mata kaki sebelah di, ayo, nggak tahu kan? Sepidoli meneh kayak mau. Tapi dilebihi dikit, wajib hukumnya dilebihi dikit. Nah, membasuhnya cara begitu. Yang sebelah sini diperhatikan, ada pecah-pecahnya, takutnya nggak kena. Diperhatikan, telapak kaki ini diperhatikan. Berapa kali? 3 kali. Sama kayak tadi, dimulai dari mana? Tergantung keran atau ngambil sendiri. Tergantung, sama kayak tangan tadi, keran atau ngambil sendiri. Nah, kemudian setelah 3 kali, pakai jari kelingking untuk bawah. Untuk bawah ini, etok, dibuka. Nah begini, gini. Dimulai dari kelingking, dimulai dari kelingking, begini afdalnya. Ketok tum. Nah caranya begitu. Kemudian yang kedua juga begitu sama, dilebihkan dikit dari mata kaki. Terus kemudian dari bawah juga dengan kelingking begini. Dari jempol. Karena diakhiri di kelingking sini. Kalau yang kiri dari jempol. Ya. Sampai kelingking. Jadi dimulai dari kelingking kanan, kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Dari bawah dengan kelingking tangan kiri. Itu afdolnya. Afdolnya lagi ditambahi sampai lutut. Basuhannya atau tengah pertengahan betis sampai lutut sini. Afdolnya begitu. Nah setelah itu rampung. Kemudian apa? Ngangkat tangan.
Katanya dikatakan, diriwayatkan sekiranya kalau kamu ngeligo, kelekmu ketok. Ketiaknya kelihatan. Ini kan seandainya ngeligo kan, angkat tangan yang tinggi, minta sama Allah Ta'ala. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minat tawabin minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu doanya. Sunnah dibaca 3 kali. Kemudian membaca surat Al-Qadr, inna anzalnahu sampai akhir surat 3 kali. Kemudian ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas. Itu sunnahnya wudu. Setelah itu afdolnya sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudu, yang mana dinyatakan Sayyidina Bilal bin Rabah, Nabi pernah bilang, wahai Bilal, saya waktu itu dengar suaranya kelompen kamu. Ngerti kelompen enggak? Kelompen ngerti? Kelompen itu sandal, ya, sandal kayu itu loh. Apa? Terompah, oh ya. Kalau bahasa Jawa Timur tuh kelompen. Teklek, ya, al-teklek. Saya dengar suara tekleknya kamu di surga. Apa amalan kamu? Kata Sayyidina Bilal, saya enggak punya amalan khusus Nabi. Saya itu punya amalan satu yang istiqomah. Setiap saya batal, saya wudu, terus saya sholat sunnah 2 rakaat. Ngentut wudu, batal wudu. Rada angel iki, tapi ini istiqomah luar biasa. Orang yang mendawamkan wudu, kata Nabi, tidak mungkin kecuali orang mukmin. Itu jaminan dari Nabi, jaminan keimanan. La yuhafid 'alal wudu illa mu'min. Tidak menjaga wudu kecuali orang mukmin, dapat kesaksian dari Nabi. Dan juga orang yang mendawamkan wudu rezekinya lancar. Amin, amin lakoni ya. Amin tro. Lakonono. Kemudian dalam penjagaan Allah, karena Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, in asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharah fala talumanna illa nafsak. Hei Musa, kalau seandainya kamu kena musibah, kena suatu bala, kamu tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan wudu, jangan salahkan saya, salahno awakmu dewe. Kenapa? Salahnya tidak dalam keadaan suci. Mau tidur sunnah wudu, keluar rumah wudu, selalu kita punya wudu. Nah, dan juga Nabi menyatakan sholatnya kita itu khusyuknya tergantung bagaimana wudunya kita. Kalau wudunya sempurna, sholatnya ikut sempurna. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan wudu kita sehingga Allah menyempurnakan sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.